Halo, ketemu lagi bersama saya Pak Hen. Kali ini kita akan mencoba membahas soal KSN 2022. Ada dua soal, soal nomor 1 dan soal nomor 2. Kita masuk ke soal nomor 1 dulu. Misalkan U1, U2, U3 barisan aritmatika dengan suku-suku bilangan real positif jika U1 tambah U2 per, nah ini seharusnya ada per ya, per U3 sama dengan 11 per 21. Maka nilai U2 ditambah U3 per U1 adalah, ya, ini jawaban siswa ya, 12. Kita buktikan dulu ya, apakah 12 itu bernilai benar untuk soal nomor 1. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, perlu Anda ketahui bahwa barisan aritmatika bahwa suku ke n itu sama dengan A ditambah n kurang 1 dikalikan B. A ini adalah suku pertama. A itu sama saja dengan U1. Ya. Lalu B ini adalah beda. Beda itu adalah selisih suku-suku yang berdekatan. Seperti halnya U2 dikurangi U1. Sama saja dengan U3 dikurangi U2. Nah, sehingga kalau kita cermati soal ini, U3-nya itu adalah 21. Ya kan? Jadi saya bisa tulis U3 saya gantikan dengan 21 dikurangi dengan U2 sama dengan U2 dikurangi U1. Nah, karena U2-nya di sini ada di ruas kanan, nah, jadi saya kumpulkan U2-nya ke ruas kiri. Sehingga 2U2 dikurangi U1 sama dengan 21. Ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita lihat lagi ya, U1 ditambah U2 sama dengan 11. Jadi saya tulis U1 ditambah U2 sama dengan 11. Tadi saya bilang U1 itu adalah A ya. Jadi U1-nya saya ganti dengan A ditambah dengan U2 sama dengan 11. Nah, berdasarkan barisan aritmatika yang ini ya, bahwa U2 ini bisa kita uraikan menjadi A ditambah 2 dikurangi 1 ya, n-nya 2. Berarti 2 kurang 1 hasilnya 1. 1 kali B ya tetap B ya, sama dengan sini 11. Jangan lupa ini ditambah A yang ini. Nah, sehingga A ditambah A berarti 2A ditambah B sama dengan 11. Nah, seperti ini ya. Nah, yang ini kita bisa sederhanakan lagi nih. Jadi 2U2 dikurangi U1-nya adalah A sama dengan 21. Kemudian kita uraikan lagi yang ini. Nah, 2U2-nya adalah A ditambah B ya, dikurangi A sama dengan 21. Kita kali masuk ke dalam ya. Jadi 2A ditambah 2B dikurangi A sama dengan 21. Nah, 2A kurang A hasilnya adalah A ditambah 2B sama dengan 21. Nah, ini A tambah 2B sesuai dengan barisan suku ketiga ya kan. U3 sama dengan A tambah 2B. Kalau kita berdasarkan rumus, jadi kan 3 kurang 1 kan hasilnya 2 ya ini. Kemudian dikali B, setelah itu ditambah dengan A, maka itulah U3-nya. Jadi terbukti ya kalau di sini U3-nya adalah 21. Nah, sehingga dari bentuk yang ini kita kaitkan dengan yang ini ya.
Saya pakai metode Cramer ya. Kalau metode Cramer untuk mendapatkan nilai A yang ini, berarti A sama dengan kita buat determinan. Nah, seperti ini. Lalu koefisien dari A 21 kita gantikan dengan ini ya, 21 kita gantikan dengan 1121. Kita tulis ini 1121. Kemudian koefisien sini B adalah 1, yang di sini adalah ini 2 ya. Ini 2 ya, di 1 2. Kemudian kita tulis 21 kemudian sini 12. Ya, jadi saya gunakan metode Cramer. Nanti di sini kita hitung, kita kali silang ya, 11 kali 2 22. Nanti kita kurangi rumus determinan ya, 21 kali 1 hasilnya 21 per 2 kali 2 hasilnya 4 dikurangi 1 kali 1 hasilnya 1, sehingga kita peroleh nilai A. 22 kurang 21 adalah 1, lalu 4 kurang 1 adalah 3. Jadi kita peroleh A nya adalah 1/3. Oke, jadi metode Cramer ini lebih mudah ya daripada kita buat eliminasi substitusi ya. Nah, kita beralih ke nilai B ya, kita bisa dapat nilai B menggunakan metode Cramer lagi. Nah, karena di sini penyebutnya tidak berubah, tidak sama ya, harus sama, maka sini 4 kurang 1 kan 3, sini 3, lalu kita buat determinan. Lalu di sini kita tulis koefisien A-nya adalah 21. Sini tulis 21. Namun untuk nilai B-nya kita gantikan koefisien B yang ini 1 2, kita ganti dengan 1121. Lalu sama dengan, nah, ini kita kali silang ya. 2 kali 21 42 ya, dikurangi dengan 1 kali 11 hasilnya 11, lalu per 3. Nah, maka nilai B itu kita peroleh 42 kurang 11, 2 kurang 1 hasilnya 1, 4 kurang 1 hasilnya 3. Jadi B itu adalah 31/3. Kita peroleh nilai B adalah 31/3. Dengan demikian bisa kita dapati nilai yang ini ya dari pertanyaan. U2 ditambah U3 per U1. Saya tulis lagi di sini ya. U2 ditambah U3 per U1. Maka berdasarkan barisan aritmatika, U2-nya adalah A ditambah B ya kan. Kemudian ditambah ini, ditambah dengan U3. U3-nya adalah A ditambah 2B. Lalu per U1-nya adalah A. Nah, A tambah A hasilnya adalah 2A, kemudian B ditambah 2B hasilnya adalah 3B, lalu per A. Nah, tinggal kita masukkan ya, ini kita bisa masukkan nilai A dengan nilai B ya. Nilai A nya tadi adalah 1/3, nilai B nya adalah 31/3. Jadi kita langsung masukkan nilainya, 2 dikali 1/3 ditambah dengan 3 dikali B nya tadi 31/3 ya, 31/3, kemudian per A nya adalah 1/3. Oke, jadi di sini 2 kali 1 ya hasilnya 2, B bilang, lalu penyebutnya adalah 3, lalu ditambah ini kita kali ke atas ya, jadi 3 kali 31 itu 93 ya, lalu sini per 3, kemudian sini per 1/3. Karena sini pembilangnya di sini penyebut yang ini sudah sama ya, 3, penyebut 3 nya sudah sama, maka kita hitung 2 ditambah 93 itu adalah 95, lalu sini per 3 dibagi dengan 1/3. Nah, kemudian bisa kita coretin ini ya, 3 yang ini kita coret, maka 95 dibagi 1 ya hasilnya adalah 95. Jadi jawabannya adalah
95. Oke, untuk soal nomor 1 KSN. Jadi seharusnya sini 95. Gimana? Ya, sangat mudah ya kalau kita mengingat barisan aritmatika. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Saya sembunyikan soal nomor 2 ini. Nah, kelihatannya agak kecil ya. Nggak, saya perbesar dulu. Ya. Oke, di soal nomor 2 ya, koefisien suku X pangkat 7 pada penjabaran 1 ditambah X dikalikan 2 tambah X pangkat 2 dikalikan 3 tambah X pangkat 3 dikalikan 4 tambah X pangkat 4 dikalikan 5 tambah X pangkat 5. Nah, kalau kita uraikan suku-suku yang di dalam kurungan ini, kita jabarkan seperti biasanya, kita mengalihkan masih semua suku yang ada, maka nanti prosesnya begitu panjang ya. Bagaimana kita mensiasati agar tidak kita hitungan secara detail ya, tapi kita fokuskan pada suku yang koefisien dari X pangkat 7 itu ya, suku dari X pangkat 7. Jadi seperti ini solusinya. Nah, oke, saya tulis ulang solusinya itu. Untuk yang ini 1 ditambah X ya kan, dikalikan 2 ditambah X pangkat 2 dikalikan 3 tambah X pangkat 3 dikalikan 4 ditambah X pangkat 4 dikalikan 5 ditambah X pangkat 5. Jadi saya lihat saja, lihat pada pangkat. Nah, kalau bila basis yang sama, maka pangkatnya dijumlahkan ya kan. Kalau misalnya gini, X pangkat 2 dikali dengan X pangkat 5, maka nantinya hasilnya itu adalah X pangkat 2 ditambah 5, dan hasilnya itu adalah X pangkat 7. Jadi pangkatnya dijumlahkan kalau basisnya sama. Jadi dengan acuan ini saya fokuskan saja pada pangkat 7. Nah, jadi saya hubungkan yang ini dengan ini ya kan. Nanti pangkat yang 5 ini ditambah dengan pangkat 2 kan, nanti jadi dapat 7 kan. Jadi ini juga saya hubungkan dengan ini. Nah, jadi saya coba mengalihkan bentuk yang aljabar ini tetap saya tulis 1 ditambah X, lalu saya uraikan yang 2 tambah X pangkat 2 dikalikan dengan 5 tambah X pangkat 5. Jadi kita kalikan satu per satu suku-sukunya. Jadi 2 dikali 5 hasilnya adalah 10 ya kan. Kemudian 2 kali X pangkat 5 hasilnya 2X pangkat 5. Kemudian X pangkat 2 dikali 5 hasilnya adalah 5X pangkat 2. Setelah itu X pangkat 2 dikali X pangkat 5 hasilnya adalah X pangkat 7 ya. Jadi perkalian ini sudah kita buat. Sekarang kita fokuskan yang bagian ini. Nah, saya buat kurungan lagi, buka kurung, 3 kali 4 itu hasilnya adalah 12. 3 kali X pangkat 4 hasilnya adalah 3X pangkat 4. Kemudian 4 kali X pangkat 3 hasilnya 4X pangkat 3. Kemudian X pangkat 3 dikali dengan X pangkat 4, berarti sini X pangkat 7 ya. Jadi
hasil perkalian ini sudah kita buat di bagian ini. Nah, sehingga nanti yang ini kita sesuaikan saja. Di sini 1 ditambah X. Nah, perhatikan baik-baik karena kita perlukan koefisien dari X pangkat 7 ya. Koefisien dari X pangkat 7 di koefisien angka di depan dari suku yang ini ya, X pangkat 7, maka kita lihat di sini, ini sebenarnya sih X pangkat 1, yang bagian ini adalah X pangkat 0. Nah, nanti waktu perkalian dari ini, bentuk yang ini dengan ini, suku-suku yang ada di yang saya tunjuk ini, kita upayakan yang terlihat di sini adalah X-nya itu harus X pangkat 6 ya, kita harus buat cari ya X pangkat 6 nya, kemudian juga X pangkat 7. Mengapa kita harus fokuskan pada X pangkat 6 dengan X pangkat 7? Kita tidak perlu secara detail mengalihkan satu persatu, nanti membutuhkan waktu yang lama. Nah, mengapa saya ambil 6 dengan 7? Karena nanti 6 nanti ini ditambah 1 ini kan menghasilkan 7 ya kan, nanti yang pangkat yang 7 ini ditambah 0 juga hasilnya 7. Jadi kita fokuskan pada perkalian suku-sukunya yang menghasilkan pangkatnya 6 dan pangkatnya 7 gitu. Oke, seperti ini. Jadi kalau kita tinjau di sini, kita lihat satu persatu. Di sini 10 kali 12 ini menghasilkan suku yang dimana pangkatnya adalah 0 ya kan, kita tidak perlu itu, jadi kita abaikan saja. Kemudian 10 dikali 3x pangkat 4, sedangkan sini kan yang kita perlukan x pangkat 6 atau x pangkat 7 berarti bukan juga. 10 kali 4x pangkat 3 bukan juga. 10 kali x pangkat 7 ya, hasil yang kita perlukan kan pangkat 7, berarti sini 10 x pangkat 7. Oke. Kemudian kita lihat tinjau yang ini, 2 x pangkat 5 dikali 12. Oh bukan ya, karena bukan x yang menghasilkan pangkat 7 atau pangkat 6, jadi bukan. 2x pangkat 5 dikali 3x pangkat 4 bukan juga, karena dia nanti menghasilkan pangkat 9 ya, bukan. 2x pangkat 5 dikali 4x pangkat 3 bukan juga, karena di sini kan menghasilkan x pangkat 8 ya. 2x pangkat 5 dikali x pangkat 7 bukan juga ya. Nah, sekarang kita tinjau yang ini, 5x pangkat 2 dikali 12 bukan juga. 5x pangkat 2 dikali dengan 3x pangkat 4. Nah, ini kita perlukan yang ini. Mengapa? Supaya pangkatnya ini menghasilkan penjumlahan itu 6. Jadi kita perlukan itu. Jadi 5x pangkat 2 dikali 3x pangkat 4 itu menghasilkan 15x pangkat 6 ya. Saya tidak menulis operasi hitungnya yang seharusnya untuk perhitungan yang harusnya gitu operasi tambah ya, karena semua sini positif tambah nih. Jadi saya tulis titik-titik saja karena yang saya perlukan adalah pangkat 7 dengan pangkat 6 saja. Oke. Nah, oke. Kita lanjut. 5x pangkat 2 dikali 4x pangkat 3. Oh, ini tidak bisa karena di sini menghasilkan pangkat 5. 5x pangkat 2 dikali x pangkat 7 tidak bisa juga. Nah, nanti kita tinjau ini. X pangkat saya hapus ini dulu. X pangkat 7 kali 12. Nah, ini bisa karena menghasilkan 12 x pangkat 7 ya kan. Nah, kemudian x pangkat 7 kali 3x pangkat 4 tidak bisa karena nanti menghasilkan x pangkat 11 ya. X pangkat 7 dikalikan dengan 4x pangkat 3 itu juga tidak bisa. X pangkat 7 dikali dengan x pangkat 7 juga tidak bisa. Jadi kita peroleh yang pangkatnya 6 sebentar.
Yang kita perlukan adalah yang pangkat 6 dengan pangkat 7. Nah, sehingga bentuk ini kita perlukan perkaliannya, yaitu yang ini 1 kali 10x pangkat 7 hasilnya adalah 10x pangkat 7, ya kan. Kemudian 1 kali 15x pangkat 6, kita tidak perlukan lagi karena yang kita harus perlukan itu x pangkat 7. Jadi tidak boleh 1 dikali dengan 12x pangkat 7, ya tetap menghasilkan 12x pangkat 7. Kemudian x kali 10x pangkat 7 ini tidak bisa karena nanti menghasilkan pangkat 8. Jadi tidak bisa. X kali 15x pangkat 6, ya kita perlukan itu karena nanti menghasilkan 15 ya x pangkat 7. Jadi 1x dikali 15x pangkat 6 hasilnya 15x pangkat 7. Kita tinjau yang ini, x kali 12x pangkat 7 itu tidak bisa karena nanti menghasilkan pangkat 8. Sehingga koefisien dari pada x pangkat 7 itu kita jumlahkan suku-sukunya, karena ini kan semuanya operasi hitungnya adalah positif. Nah, jadi 10 ditambah 12 ditambah 15, maka totalnya adalah 10 tambah 12 itu 22, 22 ditambah 15 hasilnya adalah 37. Jadi jawabannya adalah 37. Oke, untuk soal nomor 2. Oke. Bukan 67 ya, harusnya 37. Oke. Demikian video pembelajaran matematika untuk soal KSN. Lebih bersemangat lagi